Coach Avicenna. Untuk video kali ini, mari kita berdiskusi kembali mengenai isu-isu yang berkembang saat ini ataupun fakta-fakta ataupun ya berita-berita terkini pada saat ini. Masih seputar mengenai tragedi Kanjuruhan. Sejak tanggal 1 pasca kejadian, tanggal 1 saat ini udah tanggal 10, jadi udah 1 minggu lebih polisi sudah bergerak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini, dan tentunya sudah juga dari pihak pemerintah dan juga pihak FIFA sudah mulai saling komunikasi untuk mereformasi sepak bola Indonesia. Tentunya dari pihak kepolisian sudah menetapkan 6 tersangka sampai sejauh ini, salah satunya dari PT LIB direkturnya, terus ada juga dari panitia pertandingan. Namun untuk video kali ini kita mencoba berdiskusi lebih kepada berita yang sedang hangat mengenai bahwa dari pihak Polri Indonesia, polisi udah mengeluarkan statement bahwa gas air mata bukan penyebab dari kematian ataupun korban yang tewas di Stadion Kanjuruhan. Jadi kita garis bawahi, gas air mata bukan penyebab, ya, berarti ada sebab lainnya. Nah, dari pihak polisi diwakili oleh juru bicara ataupun yang sebagai juru bicaranya dari Bapak Dedi Prasetyo yang speak up di publik mengatakan gas air mata bukan penyebab. Yang menjadi penyebab kematian adalah akibat desak-desakan, injak-injakan, desak-desakan, terus terinjak-injak sehingga di situ kekurangan oksigen. Jadi kita garis bawahi, bukan akibat gas air mata, sedangkan seluruh masyarakat Indonesia menganggap itu akibat gas air mata. Poin itu beramanya. Sebetulnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dedi Prasetyo bahwa mengatakan gas air mata bukan sebab kematian, karena gas air mata itu tidak bisa menyebabkan kematian. Itu diungkapkan oleh para ahli medisnya. Saya sepakat. Namun mesti digarisbawahi, penyebab kematian itu akibat desak-desakan, akibat kekurangan oksigen, itu disebabkan karena apa? Nah itu sih. Jadi menurut saya berpendapat, saya punya perspektif bahwa orang korban akibat kehilangan oksigen itu bukan karena gas air mata, tapi karena desak-desakan dan sebagainya, ya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dedi. Tapi desak-desakan itu sehingga menyebabkan kekurangan oksigen itu disebabkan karena apa? Di sini pastinya itu semua disebabkan karena gas air mata. Itu ya, jadi polisi menembakkan gas air mata sehingga keadaan menjadi ricuh ataupun tidak bisa dikondisikan, tidak kondusif, sehingga terjadinya para penonton bertebaran untuk bisa keluar. Nah di situ sehingga terjadinya desak-desakan yang dimana menuju ke pintu 13 yang saat itu sempat ramai di Twitter, tragedi pintu 13 itu ya. Jadi bagi saya ya apa yang dikatakan pihak kepolisian tidak salah, karena itu menurut ahli juga. Tapi kita mesti lihat sudut lainnya, kita mesti melihat kacamata lainnya. Itu berdesak-desakan karena apa sebabnya? Di sini saya sudah mendapatkan saya ambil informasi dari Detik News ya, salah satunya. Di sini bisa dibaca bahwa kematian ratusan korban tragedi Kanjuruhan adalah karena kondisi kurang oksigen. Nanti silakan konfirmasi ke Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Kebetulan pada saat itu saya langsung menuju ke rumah sakit bersama Pak Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, ada juga Pak pejabat. Jadi ini jelas ya. Oke. Jadi terus berita berikutnya masih Detik News juga ya, bahwa di sini dijelaskan dari penjelasan para ahli spesialis yang menangani korban yang meninggal dunia maupun korban-korban yang luka, dari dokter spesialis penyakit dalam, paru, hati, dan juga spesialis penyakit mata, menyebutkan tidak satupun yang menyebutkan penyebab kematian adalah gas air mata, tegas Dedi. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen, terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak, tumpuk-tumpukan yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13.
Saya juga mengutip dari pendapat guru besar dari Universitas Udayana. Beliau ahli di bidang toksikologi atau racun. Beliau juga menyebutkan bahwa termasuk dari Dr. Mas Ayu Elita Hafiza bahwa gas air mata atau CS ini dalam skala tinggi tidak mematikan. Dan clear bahwa pihak Polri menyebutkan bukan karena gas air mata. Sepakat, saya sepakat sekali. Cuma akibat desak-desakan ataupun ataupun keinjek-injek kekurangan oksigen di pintu 13 itu karena apa sebabnya? Gak mungkin ujuk-ujuk mereka langsung desak-desakan, gak mungkin kan? Jadi kita ketahui semua bahwa mereka sampai ke pintu 13 akibat karena apa ya? Mungkin salah satunya adalah akibat tembakan gas air mata. Di laga sebelumnya kita ketahui ketika Persebaya melawan Rans Nusantara itu sama ribut juga, ricuh juga, sampai mobil polisi sampai stadion juga, properti stadion juga dirusak sama supporter Persebaya. Tapi di situ kan sepertinya tidak ada gas air mata setauku ya. Tapi mohon maaf kalau semua ada gas air mata, mohon dikoreksi. Setauku tidak ada gas air mata pada pertandingan Persebaya di Delta Sidoarjo, dan akibat kejadian tersebut setauku nggak ada korban sampai meninggal dunia. Tapi di Kanjuruhan itu sangat beda, mereka desak-desakan karena adanya gas air mata. Jadi penyebabnya itu apa? Bagi saya ya tetap aja, menurut saya penyebabnya itu ya karena desak-desakan itu disebabkan karena gas air mata, sehingga penonton chaos mencari tempat keluar. Dan saya nggak bisa membayangkan ketika pada posisi itu ada anak kecil, ada ibu hamil, mungkin ya ada wanita hamil. Saya nggak bisa membayangkan ketika gas air mata ditembakkan itu ke tribun. Saya membayangkan di situ ada anak kecil gitu. Saya tahu betul gimana efeknya gas air mata, tahu betul karena saya dulu sering aksi juga, aksi mahasiswa, pernah ditembakin juga kan. Untuk orang dewasa aja waktu itu saya merasakan efek sampingnya seperti perih mata, tapi ketika ke tribun, gimana ya, ketika ditembakkan ke tribun, kalau ada wanita hamil, anak kecil, karena nonton bola itu fun ataupun hiburan masyarakat ataupun hiburan family, hiburan keluarga, semua mau anak kecil, wanita hamil bisa nonton di stadion. Tapi ketika adanya ricu, saya membayangkan ada anak kecil, ada wanita hamil, ada ibu-ibu, ya begitulah. Mungkin itu ya, jadi saya nggak bisa membayangkan ketika itu ditembakkan kena kena wanita hamil ataupun anak kecil, gimana gitu efeknya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi yang terakhir kalinya. Semoga di pertandingan berikutnya gak ada lagi pihak keamanan membawa senjata gas air mata. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman pahit, tapi bisa diambil hikmahnya juga ya buat persepak bola Indonesia. Jadi antara PSSI ataupun penyelenggara, antara pengamanan itu mesti ada sinkronisasi kan. Ini sangat berbanding terbalik sekali. Dari pihak pipa itu melarang ada gas air mata, sedangkan kok di situ ada. Artinya mungkin di sini ada komunikasi yang kurang aktif antara pengamanan dengan para penyelenggara. Ya itulah pentingnya kita membaca ya. Saya berpikiran bahwa mungkin ini ya, mudah-mudahan anggapan saya salah, mungkin penyelenggara itu tidak membaca aturan FIFA ini. Kalau seumpama membaca mungkin ya akan berkoordinasi dengan pihak pengamanan bahwa tidak boleh membawa gas air mata, mungkin ya. Tapi mudah-mudahan anggapan saya ini, dugaan saya itu salah, karena ya itulah pentingnya membaca teman-teman semua. Terus berikutnya teman-teman semua, di sini juga disebutkan bahwa yang digunakan, gas air mata yang digunakan itu adalah gas air mata yang sudah kadaluarsa. Tapi di sini Pak Dedi mengatakan bahwa justru dengan kadaluarsanya zat gas air mata itu akan mengurangi zat kimianya. Di sini juga saya mengutip dari Tempo, bisa dibaca sama teman-teman semua. Beda sama halnya dengan makanan. Kalau kadaluarsa bisa membahayakan tubuh jika dikonsumsi, tapi kalau gas air mata itu akan menurunkan zat kimianya. Artinya efek samping ketika masih aktif atau ketika masih belum masa habis kadaluarsa itu akan menurun. Artinya ya tetap ya, walaupun menurun kan tetap ada efek negatifnya ataupun efek sampingnya ataupun bahayanya. Nah gitu ya, di sini juga
di sini juga disebutkan Pak Deddy Prasetya mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal. Ya itu kembali lagi, ya saya sepakat. Gas air mata, saya bukan orang medis, bukan peneliti, saya sepakat itu tidak akan menyebabkan orang meninggal, tapi yang menyebabkan sehingga orang meninggal itu karena apa sebabnya. Ya kalau dianggap sebagai karena desak-desakan, ya kita cari lagi sebabnya kenapa bisa desak-desakan. Nah itu kan kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan di awal kan. Oke teman-teman semua, mungkin ya cukup video kali ini, sebatas keresahan saya dengan kondisi saat ini, yang saya juga tetap sangat salut dengan pihak kepolisian terus berupaya mengusut sampai tuntas kejadian Kanjuruhan. Dan mungkin pesan saya berharap kedepannya jika tim kebanggaan kita bermain, ketika kalah kita dukung, ketika menang kita dukung, jangan sampai ketika menang kita sanjung, ketika kalah kita caci ataupun maki. Itu nggak benar juga ya. Walaupun saya mengakui bahwa Liga Indonesia masih gitu-gitu aja, nggak maju-maju karena berbagai aspek, tapi saya tetap mencintai sepak bola Indonesia karena saya sebagai salah satu supporter di klub di Indonesia. Terima kasih, tetap semangat dan tetap bangkit sepak bola Indonesia, terutama tetap bangkit. Mari kita bangkit bersama untuk Aremania ataupun untuk Kota Malang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.